Halo Sobat Mistis, balik lagi di YouTube channel Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Pada video sebelumnya kita sudah mendatangkan Mas Popo dengan ceritanya, yaitu diputus tali jodohnya. Dan sekarang kita lanjutkan pengalaman dari Mas Popo dengan cerita yang berbeda, dengan disukai bangsa jin ya Mas? Iya Mas, disukai bangsa jin. Bangsa jin ya. Nah, Cewek. Cewek Mas. Oke. Itu awal mulanya ceritanya kapan Mas? Mungkin bisa diceritakan dulu. Itu kejadian sekitar tahun 2012. Tahun 2012. 2012. Jadi saya dulu itu waktu kuliah itu ngontrak sama teman-teman Mas. Berarti ini kejadiannya di Semarang. Di Semarang Mas. Semarang, ya? Semarang di daerah Telogosari. Lah saya ngontrak sama teman-teman. Lah saya sama teman-teman itu teman-teman seni Mas. Teman-teman seni semua. Lah pada saat itu teman-teman itu lagi seneng-senengnya main Vespa. Lagi main Vespa lah saat teman saya itu saat 3 orang itu naik Vespa. Lah satu teman itu dia juga pengen main Vespa. Terus dia itu ngambil Vespanya seniornya dia di salah satu universitas negeri di Semarang. Oke. Ya. Itu dia ngambil Vespanya itu udah bertahun-tahun dongkrok. Jadi mogok. Vespa itu udah bertahun-tahun mogok, ditaruh di bawah pohon beringin. Pohon Vespa itu, Vespanya warnanya putih. Terus diambil itu teman itu, dia bawa pulang ke kontrakan, dibenerin lah sama teman-teman. Cuman awalnya itu nggak ada keanehan. Cuman keanehannya gini Mas, ketika Vespa putih itu bisa nyala, Vespa yang lain itu mati. Gitu. Nggak tahu, kita juga nggak tahu. Jadi nggak bisa nyala yang lain. Jadi di situ kan ada 4 Vespa. Kadang ada 3 Vespa karena kan ada beberapa yang pulang ke rumah, tapi ada yang beberapa di situ. Jadi setiap Vespa putih itu nyala, Vespa yang lain mati. Tapi kalau Vespa yang lain itu bisa nyala, Vespa itu putih itu mati. Padahal udah dicek. Udah dibawa ke bengkel mana-mana. Kalau yang putih nyala, yang lain pasti mati. Kayak gitu. Cuman anak-anak mikirnya logis aja lah, nggak usah mikir aneh-aneh. Terus berjalannya waktu, malam hari itu kita mau beli rokok. Terus kita nyuruh salah satu teman kita itu namanya Mas Gembul. Mas Gembul, tolong beli rokok. Ya udah, itu malam jam 11-an Mas. Jam 11 malam, Gembul itu mau beli rokok. Dia Vespanya itu berada di depan rumah Mas. Jadi depan rumah ada jendela gedenya. Terus sampingnya pintu. Lah, Vespanya itu di depan jendela gede itu. Ada tirainya gitu kan. Lah, tapi jendelanya gede model-model dulu gitu loh. Jendela gede. Gembul waktu mau keluar dari pintu, itu dia dengar suara kayak dipanggil. Jadi enggak gitu. Dia langsung balik Mas. Langsung cerita sama teman-teman. Wah, aku tuh dipanggil. Aku kayak disuitin sama orang, dia bilang gitu. Pas di pintu dia bilang gitu. Walah paling itu perasaanmu aja Bul. Nah, teman-teman gitu. Walah kamu paling nggak mau beli ya. Alasan aja. Teman-teman ada bilang gitu kan. Enggak beneran, tapi nggak ada yang percaya. Udah, setelah itu Gembul ditemani teman saya satunya untuk beli rokok. Setelah itu beli rokok. Beberapa hari berikutnya itu ada denger suara cewek nangis. Ya, di depan jendela itu. Tapi di luar. Jadi denger dari dalam kan teman-teman kan ruangannya itu ruang tamu tapi kosong. Buat parkir motor teman-teman. Jadi masuk ruang tamu, terus samping kanan itu ada kamar, masuk lagi itu ada ruang TV. Lah teman-teman di ruang TV itu denger semua. Ada suara cewek nangis. Lah ada satu teman saya itu yang dari Papua namanya Marco. Dia itu nggak percaya sekali dengan gaib. Dengan gaib dia nggak percaya. Lah waktu itu dibilangin, tuh kok ada namanya Marco tapi panggilan Jegor. Wigor, ada suara cewek nangis. Wah nggak percaya saya. Didengerin dia datang lah ke tirai itu. Denger sama saya sama temen yang satu lagi itu memang denger. Oh itu ada suara cewek. Iya ada suara cewek. Dibuka tirainya nggak ada. Suaranya hilang. Ya udah teman-teman, yowis takut biasa gitu. Mas balik aja. Udah terus lambat laun cerita setelah berjalannya waktu jalan terus kita pindah kontrakan. Vespanya tetap dibawa Mas, karena kan itu milik teman kita. Dibawa, ditaruh di kontrakan yang baru. Lah setelah itu
Saya itu pada hari Selasa kayaknya, kalau nggak salah. Hari Selasa itu cewek saya telepon saya. Mas, kok saya rasanya badannya nggak enak, dia bilang gitu. Dia tuh agak meriang gitu loh, Mas. Ya udah deh, tak ke kos, saya ke kos dia. Terus ternyata memang dia sakit. Dia kondisi sakit, terus ya udah, karena itu kos cewek kan saya nggak boleh masuk. Udah kamu tak rawat di kontrakan aja, saya bilang gitu. Yuk ke kontrakan aja, nanti periksa, saya bilang gitu. Ke kontrakan saya beli makan, terus saya beli obat untuk penurun panasnya dia itu. Terus siangnya itu saya dikasih tahu teman, coba dikasih degan wulung. Degan wulung itu degan yang dipecel, dalamnya itu warnanya nggak putih, seratnya itu warnanya agak ungu-ungu gitu, Mas. Itu namanya degan wulung, itu bisa menurun panas, dia bilang gitu. Ya udah saya belikan itu degan wulung, saya kasih minum. Memang agak turun, panasnya agak turun, Mas, agak mendingan. Sore harinya saya ajak dia untuk beli makan. Yuk cari makan di warteg aja, saya bilang gitu. Oh ya udah, berangkat cari makan. Sebelum ke cari makan, dia itu kan sukanya puding sama roti. Ya udah yuk mampir ke salah satu toko roti di Telogosari, belilah puding sama roti. Lah di kontrakan tadi kan ada 3 teman saya juga. Jadi teman saya satu itu bawa cewek, yang satu sendirian cowok. Lah tak beli roti sekalian, beli roti nanti buat teman-teman yang di kontrakan. Ya udah tak plastikin, berangkatlah ke warteg makan. Habis makan, rotinya itu tahu-tahu dibukai dia satu-satu, Mas, dicuilin, dicicipi dia satu-satu. Lah saya bilang, "Loh, Dik, ini rotinya buat teman-teman nanti, kok buat cicipin semua?" No. Enggak mau, ini punyaku. Jadi dia kayak anak kecil sikapnya. Ini punyaku, enggak boleh yang lain enggak boleh minta, ini punyaku. Dia kayak anak kecil. Padahal dia sebenarnya nggak kayak gitu. Enggak. Wong dia mahasiswi ya, udah gede kan. Cuman sikapnya kok kayak anak kecil gini, saya bingung kan. Ya udah POKB, saya bilang gitu, buat kamu semua nggak apa-apa. Terus balik ke kontrakan, dimakanlah di depan teras. Depan teras dimakan dia, terus sama temen itu pada keluar di situ, pada nongkrong di depan teras itu toh. Salah satu teman saya yang bawa pasangan yang sama ceweknya itu bilang, "Mas, kok pacarmu wajahnya pucat?" Dia bilang gitu. Tak jawab, "Biasa aja sih," saya bilang gitu. "Ora no, Mas, tapi pucat medeni sininya kayak ada itemnya." Dia bilang gitu. Jadi kantong matanya hitam. Enggak karena kurang tidur atau gimana? Enggak tahu juga. Mungkin karena kurang tidur atau apa, cuman teman saya bilang gitu. Lah setelah itu dia itu bilang, si cewek saya bilang, "Mas, habis ini itu mati lampu." Dia bilang gitu. Itu kondisi sekitar jam maghrib lah, jam 6-an. Beneran, Mas. Jadi depan kontrakan saya itu ada tiang pal listrik. Yang ada tabung listrik itu loh, yang kayak ember itu loh, Mas. Yang biru-biru itu warnanya. Bledos, Mas. Tabungnya bledos, mati lampu. Dia bilang, "Ya bener toh mati lampu." Dia bilang gitu. Tapi saya udah curiga, orang ini kenapa? Saya batin gitu kan. Udah nggak apa. Terus beberapa 1 jaman itu PLN datang, dikerjain selesai. Sekitar jam 8-an udah selesai, nyala lagi lampunya. Udah kita semua masuk ke dalam nonton TV. Jadi setelah masuk itu, jadi pintu masuk itu ada 2 kamar sebelah kiri. Sebelah kanan. Jadi masuk sebelah kanan itu 2 kamar. Terus depan kamar itu ruang TV. Lah kita itu biasanya nongkrongnya di ruang TV itu, ada kasurnya, ada spring bednya gitu, satu yang gede di ruang TV itu. Terus kamar yang depan sendiri itu ada kasur yang ukuran agak kecil, yang ukuran 3 lah, yang buat 1 orang gitu loh, Mas. Ada ukuran itu. Terus yang sebelahnya lagi kamarnya kosong. Terus sebelah ruang tamu itu, jadi seberangnya 2 kamar itu ada kamar mandi 1. Terus belakangnya itu ruang makan. Terus ada tingkatnya, tapi tingkat dalam. Jadi tingkat tapi di dalam rumah. Enggak dia tidak keluar gitu, enggak di dalam rumah. Jadi separuh toh, yang didak separuh toh, Mas. Jadi kelihatan lah. Jadi kalau kita dari sebelah kamar mandi lihat itu kelihatan, atasnya itu kelihatan. Lah setelah nonton TV, pacar saya itu kan ngantuk. Dia bilang, "Mas, ayo tidur," dia bilang gitu. Terus teman saya yang cowok satu tadi itu bilang, "Om, pindah dalam aja nggak apa-apa, kasihan cewekmu ngantuk," dia bilang gitu. "Oh ya udah Om," saya pindah kamar sama cewek saya. Tapi kondisi pintu dibuka. Pintunya kan dibuka itu toh. Pintunya dibuka, udah. Terus
kita ketiduran. Setelah itu saya bangun sekitar jam 12-an. Itu udah nggak ada, teman saya yang sama ceweknya itu udah pulang. Terus teman saya yang sendirian tadi itu tak BBM. Zaman itu masih belum ada WA, masih BBM. Om posisi di mana? Dia bilang, aku di kampus lah, bang, mbok tinggal turu kok. Dia bilang gitu. Oh ya udah, udah saya ke belakang saya balik lagi ke kamar. Itu berarti di rumah berdua tok ya? Berdua tok mas, nggak ada yang lain, berdua tok. Terus dia tidur tapi menghadap ke tembok. Temboknya itu ada satu jendelanya agak kecil gitu tau. Ada jendelanya agak kecil, dia madepnya ke tembok. Saya tidurnya biasa terlentang aja. Terus dia bilang, mas agak sana. Ya udah, saya turun sampai tidur di lantai. Di kasur saya tidur di lantai. Baru tidur sebentar, caranya sakleran Jawanya gitu. Sakleran dia tuh teriak mas. Teriak kayak nangis. Jadi gitu mas. Saya kaget, langsung saya kaget itu mas. Inti mas. Iya mas, saya kaget. Wah ini apa? Saya mikirin, oh apa dia panas lagi? Tak pegang jidatnya, nggak panas. Tapi saya pegang pundaknya sampai ke gegernya sini, itu panas. Terus saya pikiran, dia kesumuan nih. Dia sumuk, tak buka jendelanya, tak biar ada udara masuk, dia masih tetap ngerintih terus. Seperti itu. Lah saya tak bacain ayat kursi mas, tak bacain dia ngikut baca mas, dia ngikut baca sampai selesai. Terus tak coba tak bacain Yasin, dia ngikut juga. Lah setelah itu saya bacain syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sampai 3 kali. Dia ngikut, tapi cuman dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah 3 kali. Cuman enggak ada Muhammadnya. Saya langsung pikiran, wah ini pasti sesuatu. Saya pikir gitu. Dah dia tak ajak bangun. Bangun tapi kondisinya itu merem. Jadi kayak orang lemes mabuk gitu loh mas. Jadi lemes ngelentruk gitu toh. Tak ajak keluar, tak gandeng tangan gini toh, tak rangkul gini, tak ajak keluar. Lah pintunya itu terkunci dari dalam. Ya. Sebelumnya saya nggak mikir kok terkunci dari dalam, cuman saya buka aja. Cuman logikanya teman saya tadi keluar, kalau dikunci dia otomatis dikuncinya dari luar. Kok ini terkunci dari dalam, saya juga nggak tahu. Mungkin pacar saya bangun terus ngunci atau gimana, saya juga nggak tahu. Keluar dari rumah itu kan ada pagarnya. Pagarnya yang model dulu mas, yang model lerekan gini loh. Yang gede itu loh. Lah kondisi itu pagar itu macet. Jadi dia tak bawa gini, di sebelah kanan saya gini, saya mau buka pagar gini, nggak bisa. Terus diselemplak dia, dipukul dia mas. Jadi pagar diginiin, apa tuh ini biar gitu. Pagar itu muter 3 kali mas, 3 kalau nggak 2 kali. Jadi pagar gini loh, dia muter, but ibu, doang, gelontang, bener serius. Pagar itu sampai jatuh. Yang saya pikirkan satu apa? Ada orang keluar. Soalnya rumah kontrakan saya itu perempatan, pojokan. Jadi depannya itu gang, sebelah sini itu gang, belakang sini gang, sini juga gang. Jadi pojokan gitu, mikir saya ada yang keluar. Saya nengok ke kanan itu nggak ada yang keluar, nengok ke kiri nggak ada yang keluar, nengok di gang depan juga nggak ada yang keluar. Cuman kan aneh mas, masa cewek bisa? Lah itu yang anehnya, itu cuma diselemprak gitu aja loh mas. Diselemprak pakai tangan gini, itu bisa kayak terbang si apa? Pagarnya itu kayak terbang, dia muter 3 kali. Itu 2 atau 3 kali nggak tahu, muter 2 gelontang kan pagar kalau jatuh banter kok mas. Nggak ada yang keluar. Udah saya bopong dia, tetap saja jalan sampai di gang selanjutnya. Dia itu sadar, saya ajak duduk di depan rumah mantan Pak RT situ Dah, itu dia sadar. Loh mas, mau kemana? Dia bilang gitu. Enggak dek, ayo tak ajak jalan-jalan aja, enggak cari angin, saya bilang gitu. Lah kebetulan di gang selanjutnya itu ada bapak-bapak yang setiap subuh saya itu selalu ketemu beliau. Jadi kalau sholat di masjid dekat situ saya sering ketemu beliau lah. Kalau sholat sering ketemu beliau, dia bilang, "Loh Mas Popo, ada apa?" Lah saya pikir wah untungnya ada orang. Ya udah saya temui dia, saya bilang, "Pak, nyuwun titip pacare kula riyin. Kula ajeng mendhet bareng-bareng, kula ajeng ten kampus." Saya bilang gitu. "Lah napa Mas?" "Pacar saya habis kesurupan," saya bilang gitu. Tapi saya bisik-bisik sama bapaknya aja. "Oh ya Mas, enggak apa-apa, ditaruh sini aja. Apa disuruh duduk sini aja." Duduk di rumah bapaknya itu. Terus dari depan bapaknya itu ada rumah yang baru dibangun.
Tukangnya keluar. Hmm. Tukangnya itu orang Kalimantan. Dia keluar, ada apa ini, ada apa, dia bilang gitu. Lah bapaknya itu bilang, bapaknya yang bantuin saya tadi itu bilang sama bapaknya yang tukang yang dari Kalimantan, wah cocok nih, ini bos, pacarnya masnya ini habis kesurupan, dia bilang gitu. Loh, rumah yang mana? Rumah yang kontrakan itu loh bos, yang ada Vespa putihnya. Si bapak bilang gitu. Oh ya, ayo tak antar, dia bilang gitu. Si orang Kalimantan itu bilang gitu. Oh iya pak. Lah bapaknya tadi bilang, itu paling yang masukin yang dari Vespa putih itu, wong soalnya setiap subuhan saya itu sering dilemparin kerikil sama yang jaga Vespa itu. Jadi bapaknya lihat ada cewek pakai terusan putih, rambutnya panjang, lurus, terus dia itu sering dilemparin batu kecil kalau dia lewat situ. Bapak itu yang nolong saya tadi itu cerita gitu. Terus saya kembalilah ke kontrakan. Kembali ke kontrakan, niat saya kan ngambil barang-barang, terus ngunci kontrakan, baru saya berangkat ke kampus. Itu jalan saya, soalnya nggak ada motor. Motornya kan dipakai teman saya tadi. Terus saya ambil barang-barang, bapaknya tanya, masuk ke rumah, tadi tidur di mana? Saya tunjukin kamar yang pertama itu. Tidur di sini pak. Nah bapak itu bilang, oh yang masukin ini tadi cewek. Dia bilang gitu kan. Loh masa pak? Iya ini tadi tuh mbaknya habis pipis atau habis apa, beliau itu ngelempar ciduk, ngelempar gayung, kena itu si cewek itu nggak terima, terus ganggulah mbaknya ini. Itu turunnya dari atas kamar mandi ada lubang mas, dia turunnya dari situ. Yang aneh saya gini mas, kok orang itu tahu kamar mandi itu ada lubangnya, padahal lubang itu baru, jadi ternitnya jebol gitu loh mas. Itu baru karena hujan terus terocoh ternitnya kena air, nggak bisa nahan air, dia jebol. Dan itu baru. Jadi kalau mungkin bapak itu tahu sebelum rumah itu saya sewa, wajar. Tapi itu jebolnya setelah saya sewa sama teman-teman itu, baru jebol kan. Terus ke kamar mandi, ke belakang, niatnya ke belakang itu lihat kamar mandi, lah turunnya dari sini mas, dia bilang gitu. Lah ke belakang, terus ruangan saya kan yang di belakang ada tingkat, yang di dalam itu ada tangganya kan bentuknya L. Jadi naik dulu sedikit terus belok kanan. Lah gitu bapaknya bilang sama saya, masnya mau lihat, bilang gitu. Ya udah pak, nggak apa-apa, saya mau lihat. Bapaknya ya udah, masnya pejamkan mata, bilang gitu. Terus mata saya diginikan, terus dibuka gini mas, kelihatan di atas itu tuh kan tingkat dalam tapi ada pagernya. Nah itu ada tiangnya satu. Si cewek itu di sebelah tiang ini lagi duduk kayak gini tuh mas, sikilnya gantung gini tapi nggak kelihatan kakinya, dia gantung pegangan tiang itu sambil ngerunduk, nggak kelihatan mukanya, sambil ngerunduk, sambil saya lihat itu, sambil saya mau naik ke tangga yang pertama itu, yang L pertama itu. Sebelahnya itu katanya bapaknya ada yang hitam besar, matanya merah. Mas gak usah naik mas, turun aja. Kayaknya yang besar matanya, ada yang sebelahnya laki-laki besar matanya merah, nggak suka sama mas. Dia bilang gitu. Ya udah pak, balik aja, kan saya juga nggak terlalu pengen ngerti juga. Ya udahlah, balik ngambil barang-barang, saya ke kampus. Ke kampus malam itu juga saya ke kampus, terus tidur di kampus. Besoknya pacar saya tanyain, tadi malam kamu mimpi apa? Saya bilang gitu. Lah dia jawab, enggak mimpi apa, udah kamu jujur aja mimpi apa. Dia cerita, aku mimpi itu kayak ditemuin pocong. Dia tuh mimpi breathing mas. Jadi dia itu kayak bangun tidur tapi dia melek, ada satu pocong tuh datang. Jadi datang lompat-lompat gitu. Terus dia itu cuman ngeliatin aja, nengok kanan, nengok kiri, udah dia pergi. Terus lagi ada lagi, datang lagi, nengok kanan, nengok kiri, sampai 7 kali. Yang ke-7 itu 7-7-nya baris semua. Serius mas, serius. Dia tuh cerita kayak gitu. Udah kok sampean gak ngomong mbak aku, saya bilang gitu. Aku wedi, dia bilang gitu. Aku takut, dia bilang. Yaudah nggak apa-apa. Terus saya setelah itu nganter dia pulang ke kos, saya ke rumah teman saya. Teman saya itu bapaknya orang Kejawen, di salah satu daerah di dekat Teater Cipto lah. Di situ saya tanya sama bapaknya, Pak, kok wau dalu pacare kula diganggu kali tiang nggih, kali makhluk nggih kula ngono. Sik bib ngono. Bapaknya bilang gitu kan, dia diam dulu agak semedi gitu. Dia bilang, "Omahmu ki madhep ngidul."
Dia bilang gitu. Hoki Pak, kok ngertos? Kalau bilang gitu kan. Saya menang Mas, saya gini jero ki enek tingkate. Dia bilang gitu. Omahmu ngarep terus buri ki enek tingkate. Tingkate kuwi kosong ora diguni. Nggih Pak, ngertos. Leres, aku bilang gitu. Leres bener Pak. Lah iki masalah ngene Bib. Kuwi ngarepanmu ki enek dembet wedok. Enek jin cewek. Kuwi seneng mbek kowe. Dia bilang gitu. Tapi kuwi ora sing manggon omah kono. Dia bilang gitu toh. Ora sing manggon omah kono, tapi kuwi neko. Mbok nekone nganggo barang apa ora arti. Jadi dia penunggu barang. Ceritanya gitu. Ya penunggu Vespa itu kan. Lah sing manggon omah kono kuwi sing lanang kuwi. Oke. Lah jin wedoke kuwi seneng mbek kowe, ora seneng mbek pacarmu karena seneng kowe pacaran mbek deknen. Iya. Sing lanang kuwi seneng mbek wedoke, ora seneng mbek kowe. Jadi yang jaga rumah itu enggak suka sama saya. Karena yang dia sukai suka sama saya. Yang maksudnya yang bermata merah. Ya, yang mata merah gede hitam itu enggak suka sama saya karena dia suka sama si cewek itu. Tapi si cewek itu malah milih seneng sama saya. Tapi saya kan punya cewek. Makanya yang diganggu dia itu cewek saya. Terus lah saya tanya, "Lah terus solusinya gimana, Pak?" Bapaknya tuh bilang, "Wis ngene wis, sesuk malam Jumat kowe morono ning tingkat kuwi. Jam 12 bengi tembung ngono. Tembungi pripun, Pak? Dhewe iki donyane beda. Iya. Donyane dhewe beda, alame dhewe beda. Dhewe ra iso dadi siji. Kuwi seneng mbek aku ra apa-apa, tapi dhewe iki ora iso dadi siji. Wis aku ben mbek ning donyaku, kowe ning donyamu." Dibilang bapaknya gitu, suruh gitu. Lah aku enggak mau tuh, Mas. Edian pokoke jam 12 bengi. Kon nyabati kok ngono barang alus ya Mas, barang dompet kok ngono enggak mau saya. Terus saya milih pindah lah. Jadi kontrakan pindah itu saya pindah sendiri. Jadi teman-teman masih kontrak di situ. Saya pindah sendiri, saya ngekos. Saya ngekos di daerah Bangetayu. Terus sudah itu sampai 4 bulan saya ngekos di situ. Terus teman-teman yang lain itu ngontrak juga di daerah Telogosari juga. Ini yang teman-teman beda lagi adik Liting. Adik Liting itu punya kontrakan di Telogosari itu yang dekat kampus juga. Tapi lebih dekat kampus dia. Daerah Telogosari lah. Lah itu saya ikut gabung ke situ. Ikut nongkrong di situ, terus saya jatuhnya tidurnya di situ terus. Di situ terus lah. Adik Liting satu itu jadi itu adik Liting kumpul gitu loh Mas. Lah ada kan ada cewek cowok ya berbagai macam lah. Lah itu ada salah satu adik Liting itu cewek. Dia itu dari pondok. Dari pondok dan kondisinya dia itu sedang puasa Daud. Naun Mas. Kondisi itu dia udah dapat kalau enggak 3 tahun 4 tahun. Jadi selama 4 tahun dia puasa. Koreknya habis ya. Koreknya. Lah terus dia itu orang pondok itu ya kita ngobrol bareng, ya di situ kita aktivitas bareng. Suatu saat itu si cewek yang dari pondok itu kemasukan jin di kontrakan itu. Dia tahu agama. Jadi ada yang matiin lampu kamar mandi, tahu-tahu dia itu kesurupan. Dia teriak-teriak dan manggil nama saya. Wow, Popo, Mas Popo gitu Mas. Lah saya datang nopo iki no, tak pegang. Terus ada teman yang bisa nyembuhin orang kesurupan gitu. Dia keluar, terus tak tanyain, namanya itu Suci. Cik nopo Cik mau Cik. Nganu Mas, aku ki koyo saya itu kayak ditemuin seorang wanita. Dia itu jadi kayak ditemuin seorang wanita dari kamar mandi masuk ke situ. Dia bilang izin, aku jiling rogomu. Dia bilang gitu. Diiyakan oleh itu, oleh berarti si Suci. Mbak gitu. Sucinya itu juga hitungannya melihat. Dia cerita saya melihat cewek. Jadi kayak dia kayak langsung di depan mukanya gitu. Dia bilang, aku jiling rogomu Mbak. Dan dia mengiyakan. Si Suci itu mengiyakan. Lah terus napa Ci? Gak ngerti kok Mas, jari pengen kepanggil sampean. Jari mau ketemu sampean, mau ketemu saya, dia bilang gitu. Lah ketemu aku nopo? Enggak tahu Mas. Lah teman saya yang satunya lagi itu namanya Tapir. Dia habis disuruh beli makan sama anak-anak, dia ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi dia matiin lampunya lagi. Dia kan nggak tahu tuh dimatiin masuk lagi lah itu cewek.
Oh berarti dia masih ada di kamar mandi itu? Masih, mungkin kondisinya di kamar mandi itu. Dia masuk lagi ke Suci itu, wah teriak-teriak lagi, manggil-manggil Mas saya, dan dia bilang, aku senang mbek kowe. Mas, dia bilang gitu. Loh, seneng mbek aku piye? Saya bilang gitu toh. Seneng mbek aku piye? Pamen aku seneng mbek kowe. Wah, ngawur kowe, ngaco kowe. Terus teman ada yang bantu untuk apa? Untuk ngeluarin itu toh, ngeluarin jinnya itu yang dia kesurupan. Terus dia keluar, Suci saya tanyain, lho cikmu sing ngleboni iki sapa? Aku gak ngerti Mas wong itu. Lho kok ngleboni meneh napa? Lah Mas Popomu tanya maksudnya dia masukin saya itu apa? Lah dia itu mau konfirmasi, mau ngasih tahu kalau dia itu suka sama Mas Popo. Itu makhluk yang beda atau sama? Beda Mas, itu beda yang lagi? jaga rumah itu. Beda lagi. Berarti 2 kali kesurupan dan itu Enggak, beda lagi. Beda dengan yang pertama tadi, yang Vespa. Beda lagi, tapi ini yang jaga rumah itu. Yang jaga rumah itu. Wah, saya bingung toh. Kok saya disukai bangsa halus terus, saya bilang gitu kan. Ya udah. Saya Suci itu saya bilangi, udah kamu kan anak pondok, kamu bisa backup dirimu sendiri lah. Ya Mas bisa. Wis ojo jiling-jiling kayak gitu. Saya bilang, enggak usah jadi media-media. Itu kamu tetap bentengi dirimu sendirilah, jangan seperti itu. Ya dia udah nggak pernah kesurupan. Terus selang 1 minggu itu saya ke kampus. Di kampus itu saya nongkrong di kantin Mas. Di kantin lah, saya kan anak UKM musik. Nah di basecamp musik itu ada cewek yang kesurupan. Jadi gini ceritanya, setelah saya pindah kontrakan itu udah nggak dipakai, Vespanya tadi itu dipindah di kampus. Karena nggak ada yang punya kan nggak ngurusin anak-anak kan barang-barangnya udah dipindah di kampus aja beberapa, karena kan kita punya base camp dipindah di belakang gedung base camp kita itu di belakangnya gitu, Vespanya ditaruh situ sama Vespa teman saya yang satunya lagi yang dari Papua, dia udah pulang. Vespanya kan 2 biru sama putih itu udah ditaruh di belakang kampus semua, di belakang gedung lah, di kampus tapi di belakang gedung. Lah yang saya waktu di kantin itu, di posko saya itu ada yang kesurupan. Itu pacarnya teman saya, cewek namanya Ina. Pacarnya itu namanya Krokot, panggilannya Krokot. Namanya yang kesurupan itu Ina. Saya ditelepon, Mas Popo di mana? Saya di kantin, apa? Saya bilang gitu. Mas iki to digoleki Ina kesurupan, sampean digoleki. Lho napa urusane mbak aku apa? Aku bilang gitu, ora urusane mbak aku. Mbok ora ngerti Mas, paman den pengen ketemu mbek sampean, dia bilang gitu. Ya wis to kon rene, aku nek di kantin, saya bilang gitu. Lah dia datanglah di kantin, tapi saya di luar kantinnya, di undak-undakan depan apa fakultas gitu, sampingnya kantin. Depan fakultas ada undak-undakan gitu, saya duduk di situ. Dia datang sambil dibopong kanan kiri gitu. Terus dia duduk di bawah saya gini. Jadi saya duduk di atas undak-undakan, dia di bawah sini. Sambil ngosep gini kayak anak kecil. Kayak mainan pasir gitu loh Mas gini. Saya tanyain, lah Ina itu anak Kalimantan. Jadi dia belum bisa bahasa Jawa ceritanya. Dia nggak bisa bahasa Jawa. Tak tanyain, "Lha iki sapa?" Saya bilang gitu. "Kok golek aku nopo?" Dia bilang, "Nama aku Genduk, jenengku Genduk." Sambil malu-malu, sambil gini Mas. Jadi kayak orang malu ketemu orang yang ketemu wong sing disenengi lho kayak ngono lho Mas. Jadi dia malu gitu. Terus saya tanya, "Jenengmu sapa?" "Jenengku Genduk." "Lah kowe nopo pengen ketemu aku?" Terus enggak jawab, cuman malu-malu aja. Saya bilang, "Metuno mesakne rogone bocah iki." Sakno metuno. Dia enggak gelem. Moh aku mau metu. Lah nek mau metu piye mesakne to bocah iki? Saya bilang gitu toh. "Moh, dah terus kowe piye pengen metune piye?" Saya bilang gitu. "Kamu mau keluarnya gimana?" Dia bilang, "Sunsik to." Dia minta dicium. Serius itu Mas, minta dicium. Wah, nah aku bilang bercanda sama pacarnya kan di sebelah saya. Wah, iki kuat mosok jaluk diambung. Ojo to Mas, mosok diambung si pacarnya bilang gitu. Lho iki jaluk diambung kok. Lah piye aku ngono. Trimo-trimo wae kok saya bilang gitu kan, biasa ngesap bibir kan. Trimo-trimo wae ngono to. Ojo to Mas, nek iso aja diambung lho, Dik. Ki Nduk, saya manggil gitu Nduk kan. Ki Nduk, pacar ra entung. Moh, momen disun gak disun aku gak metu. Dia bilang gitu, agak maja-maja mental cah cilik lho Mas. Lagi kot, saya balikin lagi ke pacarnya, piye kot, nek gak tak sun, den gak gelem metu. Biyalah sidik kot paling ya nyemek sidik kan, saya bilang gitu tuh. Ojo mas. Nah, terus saya punya ide, ya udah gini aja, sun tangan gue piye, saya bilang gitu. Ojo sun, kene pacare ra enak aku, saya bilang gitu.
Moh, no, dia bilang gitu. Sun gini toh, sun pipi, no, toh. Ojo gini pacare, saya bilang gitu. Kau ini rani pacare, saya bilang kan nyolu itu yeah. Saya niatnya. Yo, tenang lu ya, yo, saya bilang gitu. Ya udah, tak kasih tangan saya dicium terus dia agak pingsan gitu, terus bangkit lagi. Loh, gue udah metu ya, bilang gitu. Yeah. Dia ketawa, hihihi, yo, bariki aku tak balik, ngono. Tapi diterke toh, no. So dimenang ngeter kowe, saya bilang gitu, saya Karasari to. Wong kowe rene dhewe kok kon ngeterne balik to, bonmu ning ndi? Balik Dewi Rono, saya bilang gitu kan. Ya, tak balik ya, aku pamit sih ya, dia bilang gitu dengan manja-manjinya anak kecil gitu toh. Ya wis kono balik mesakne bocah iki. Wis ya, rak sang lepon-lepon meneh. Ya, balik dia pamit pulang. Terus si cewek itu pingsan. Terus tak suruh bangunin cowoknya itu, dibangunin, dia bangun, tak tanyain lah si cewek itu. Loh, gue kok bisa kesurupan apa? Saya bilang gitu. Kamu dari mana? Saya dari Kalimantan, Mas, dia cerita. Saya bentar, saya tak lihat dulu. Kok kayaknya kamu ada sesuatu, saya bilang gitu. Dia nggak mau jawab, terus saya tetes dia cerita, ternyata dia itu dirajah sama bapaknya. Okay. Jadi dia dipasangin sama bapaknya, biar untuk menjaga dia, ceritanya gitu. Cuman dia belum bisa ngontrol itu. Makanya dia bisa jadi media itu. Berarti ada yang menjaganya gitu. Ada, ceritanya gitu. Cuman dia nggak bisa ngontrol itu. Dia terus cerita semua itu. Ya udah, kamu jaga diri. Wong kamu juga orang jauh, saya bilang gitu. Udah sekarang balik, nggak usah aneh-aneh, nggak usah mikir yang enggak. Yeah. Ini buat pengalaman saja ya. Udah, dia baliklah. Si cewek itu balik. Udah, saya mulai aktivitas biasa. Terus di beberapa tahun kemudian, 1 tahun kemudian itu bapak saya beli rumah. Rumah yang saya tempati sekarang ini, beli rumah baru di daerah desa. Terus bapak itu bilang, omai tak pagerani sih. Bapak bilang gitu, yang disuruh mager itu kiai temannya bapak. Jadi pager goib ya? Pager goib sama dibersihin rumahnya, ceritanya gitu. Ya udah, dibersihin lah rumahnya itu. Saya ikut. Melu bib, wong iku bakal lihat di rumahmu. Bapak bilang gitu kan. Saya ikut sama teman bapak itu. Nah, teman bapak itu bersihin rumah itu dengan ritual beliau, terus dipageri. Terus beliau itu bilang, rumah ini ada yang jaga. Cewek, ibu-ibu enggak cewek, mbah-mbah. Udah tua, pakai jarik, pakai kendit, tadi pakai pakaian Jawa dulu gitu. Kejawen gitu. Jawa, pakai pakaian Jawa itu, dia nggak mau dipindah. Dia bilang gitu. Terus pripun Pak? Sik tak nganune, tak ritualin, tak ditirakati bapak itu mau dipindah, tapi mintanya digendong. Digendong. Jadi digendong bapaknya itu. Jadi secara kasat mata beliau kayak gendong gitu. Gendong belakang gitu. Terus beliau keluar dari rumah, terus belok ke kiri ke kebun itu, ditaruh, dia mintanya di pring-pring dekat rumah itu ada pohon-pohon bambu itu loh. Dia minta dipindah di situ, udah. Terus balik lagi ke rumah bapak. Terus ditanyain nama bapak, pripun Pak As? Bapak bilang gitu. Kan rencang bapak kayak ini. Pripun Pak Yai? Sampun pun kula pageri pun kula resiki. Lah niku enten sing jago setri. Pun sepuh. Lah terus pripun Pak? Maune mboten purun dipindah. Lah napa mboten purun dipindah? Bapak kiainya itu ketawa. Iya. Yeah. Soalnya ada sesuatu apa Pak? Nah, bilang gitu kan. Yang jaga itu suka sama anaknya bapak. Lah. Suka sama saya. Ibu saya yang teriak. Loh Pak, anakku kok disenengi demit terus toh? Nah, bilang gitu Pak. Wong wingi kae jare disenengi ning kontrakane, terus ning gone kontrakane kancane ya disenengi iki ning kene mosok jek disenengi demit terus. Asline anakku ana opone, Pak. Pak, bapaknya yang kayaknya itu ketawa aja. Enggak mboten napa-napa nih lah, mboten terus wong sanjange ngonten kok, Bu. Sanjange seneng kali putrane sampean, bilang gitu. Nah, terus pripun? Kowe pun mboten napa-napa wong pun kula pindah si apa yang penunggu rumahnya tadi itu udah dipindah itu. Makanya udah nggak apa-apa, si Pak Asmudi itu bilang gitu. Nah terus saya kan kenapa kok saya disukai kayak gitu terus, saya kan juga nggak tahu, tapi kan saya juga pengen tahu kenapa. Ya, timbul penasaran. Saya habis itu penasaran.
Ternyata setelah itu saya kembali lagi ke cerita yang kemarin yang ibu-ibu yang di Tanah Putih itu cerita sampean ki ditanam yang pasaknya itu. Ya. Pasaknya itu dia bilang pasake wong tuwa kuwi sing dipasang ning sampean kuwi sing gawe dedembet-dedembet itu seneng mbek sampean. Jadi Berarti itu kejadian berarti Mas yang ketika ya itu masih satu jalur itu. Oh, masih apa dari efek itu. ya berarti belum ketemu si Abah ya. Belum ketemu si Abah. Belum ketemu si Abah. Terus setelah itu kan ibu cerita ibunya itu bilang iki gak apa-apa Mas sampean wis gak di oyak-oyak bangsa kok ngono meneh soalnya wis tak uculi. Ceritanya lebih di situ Mas. Jadi setelah itu alhamdulillah mulai sampai sekarang tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke. Boleh nanya dulu ya Mas ya. Siap Mas, siap. Berarti kan terjawabnya penasaran ketika kenapa kok pada suka yang jin. Kenapa kok banyak jin yang suka? Salah satunya itu karena pasak itu. Pasak orang tua, sosok orang tua yang ditanam di diri saya itu. Jadi yang disukai itu si orang tuanya itu yang di diri saya itu. Nah, sampai sekarang atau mungkin masih ada nggak gangguan, mungkin ada yang seperti itu, atau mungkin setelah ketemu Abah, setelah ketemu yang ibunya itu ibunya yang Tanah Putih itu akhirnya sembuhin, terus akhirnya nggak ada lagi kejadian seperti itu ya? Kalau untuk disukai alhamdulillah udah enggak. Ojo sampai meneh Mas ngono lho. Wis dibujuk Mas. Nah. Tapi kalau merasakan sesuatu atau melihat sesuatu masih ada. Tapi di mimpi pun mungkin ada sosok mungkin yang datang atau yang mungkin pernah berinteraksi selama mungkin yang dikontrakan atau yang penunggu Vespanya itu tuh nggak pernah Mas. Kalau kontak dengan mereka yang itu nggak pernah. Cuman kalau yang di Vespa itu saya udah lihat sosoknya kan waktu di tingkat itu tadi. Saya udah pernah lihat sosoknya itu. Terus yang di kontrakan itu saya yang si Suci ke Lebon itu saya juga belum pernah lihat. Terus yang ibu tua yang di rumah saya itu saya juga belum pernah lihat. Sama yang tadi tukang bangunan ya, yang orang Kalimantan itu. Orang Kalimantan itu berarti dia hitungannya dia punya siksan ya, yang bisa. Iya, dia punya kelebihan. Si bapak yang sering ketemu saya sholat itu cerita kalau dia itu memang memiliki satu kelebihan, dia bisa melihat makhluk kayak gitu. Makanya dia suruh nemenin saya ke rumah kontrakan itu. Oke. Wah, part 1 tentang cinta real ya Mas ya. Iya, Mas. Yang kedua ini malah cerita tentang cinta juga Mas. Cinta juga, cuman kok beda alam gitu Mas ya. Nah, mungkin ada cerita lagi Mas, kayak seru lagi. Ada sih Mas. Ada lagi. Ada Mas. Tapi masih banyak. Masih lah. Perjalanan ya masih ada lah beberapa cerita-cerita yang bisa saya sharingkan di sini. Salah satu Mas apa? Wah, besok aja Mas, biar besok menjadi misteri, biar penasaran Mas. Tapi ada beberapa yang di pondok juga ada. Saya dulu kan mondok juga Mas. Waktu SMP itu juga mondok, itu ada cerita juga. Berarti ada cerita ketika waktu di pondok itu juga ya? Ya ada. Waktu di pondok itu ada cerita bertemu beberapa jin. Karena kesalahan saya kan gitu. Maklum lah anak muda kan dulu suka melanggar peraturan kan gitu Mas. Ya. Yaudah, nanti kita lanjut di part selanjutnya ya Mas. Siap Mas, siap. Oke Sobat Mistis, mungkin seperti itulah cerita dari Mas Popo. Masih banyak cerita lagi dari Mas Popo yang akan diceritakan di episode selanjutnya. Nantikan cerita-cerita dari narasumber yang lain dan juga cerita dari Mas Popo juga hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.